Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Jono Mukhtar. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan kuliah elektronika dengan pokok bahasan adalah dioda semikonduktor dengan sub pokok bahasan meliputi bahan dan simbol dioda. Yang kedua adalah kurva karakteristik dioda. Yang ketiga adalah parameter dioda, dan terakhir adalah pendekatan yang digunakan dalam menganalisis rangkaian dioda. Keempat sub pokok bahasan ini kita akan uraikan satu persatu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sub pokok bahasan yang pertama, yaitu bahan dan simbol dioda. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor tipe P dan tipe N yang dihubungkan satu sama lain, seperti pada gambar A, dan simbolnya berupa panah. Di ujung panah ada garis melintang. Kemudian dioda memiliki dua terminal atau kaki, di mana kaki anoda dihubungkan dengan bahan semikonduktor tipe P dan kaki katoda dihubungkan dengan bahan semikonduktor tipe N. Lalu kebanyakan dioda digunakan sebagai penyarah. Seperti kita lihat pada gambar B, itu adalah bentuk fisik dari dioda penyarah yang ada di pasaran. Dan kalau kita mau menganalisis rangkaian dioda, maka kita gunakan rangkaian listrik atau persamaannya seperti pada gambar C. Itulah yang menjadi bahan dan simbol dioda. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kurva karakteristik dioda sebagai berikut. Sekarang kita lanjutkan dengan kurva atau grafik karakteristik dioda. Pada gambar A kita lihat bahwa terdapat hubungan antara arus dioda ID dengan tegangan dioda atau VD, ya, di mana dioda atau arus dioda akan naik ketika tegangan antara anoda dan katoda melewati 0,7 volt untuk dioda germanium, untuk dioda silikon, dan 0,3 volt untuk dioda germanium. Nah, kita lihat bahwa di sini ada simbol-simbol, ada yang katakan forward region, ada namanya reverse region. Kenapa dikatakan forward, kenapa dikatakan region? Forward artinya ketika kaki anoda diberi tegangan positif dan kaki katoda diberi tegangan negatif, disebut dalam posisi forward, seperti pada gambar B. Lalu ketika dibalik tegangannya, jadi tegangan kaki katoda mendapatkan tegangan positif dan kaki anoda mendapatkan tegangan negatif, maka dikatakan dalam posisi reverse atau terbalik. Apa yang terjadi kalau dia forward dan terbalik? Ketika dia forward seperti gambar C, maka dioda seolah-olah bersifat seperti saklar tertutup seperti pada gambar D, ya. Nah, kalau dia dibalik, maka dioda menjadi isolator atau menjadi saklar terbuka atau isolator, tidak akan melewatkan arus listrik. Nah, kalau kita kembali melihat gambar A, itu ada namanya breakdown. Jadi ketika tegangan reverse itu dinaikkan terus pada gambar C, dinaikkan terus tegangannya, maka pada tegangan tertentu dioda tidak mampu lagi menahan tegangan, sehingga dia akan bocor atau breakdown, ya. Nah, tapi ada dioda tertentu yang justru yang diperlukan adalah breakdown voltage-nya sebagai stabilisator tegangan. Tapi kalau untuk dioda sebagai penyarah, maka digunakan karakteristik forwardnya. Tapi untuk stabilisator tegangan atau untuk menstabilkan tegangan listrik, maka kita perlukan adalah sebaliknya, yaitu reverse-nya. Oleh karena itu, karakteristik forward dan reverse sama-sama diperlukan dalam analisis dioda. Berikutnya kita akan lanjut dengan karakteristik dioda yang lain.
Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita pada sub pembahasan parameter dioda, di mana parameter dioda ini memiliki 4 sub pembahasan. Yang pertama adalah knee voltage atau tegangan lutut. Yang kedua adalah bulk resistance. Yang ketiga adalah arus forward DC. Dan yang keempat adalah disipasi daya maksimum. Keempat sub pembahasan ini kita akan bahas dan kita akan uraikan satu persatu sebagai berikut. Nah, kita masuk kepada sub pembahasan yang pertama, yaitu knee voltage atau tegangan lutut. Nah, kita kembali ke gambar sebelumnya, yaitu gambar hubungan antara arus dioda dengan tegangan dioda, di mana pada forward region ada tertulis knee, ya, knee voltage. Apa artinya? Bahwa ketika tegangan knee voltage tercapai, maka dioda mulai menjadi penghantar atau menghantarkan arus listrik. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada 2 jenis dioda yang ada di pasaran. Yang pertama adalah dioda silikon dengan knee voltage-nya adalah 0,7 volt, dan yang kedua adalah dioda germanium memiliki knee voltage 0,3 volt. Jadi kita harus pahami bahwa knee voltage ini tanpa dilampaui tegangannya, maka dioda tidak akan bisa mengantarkan arus listrik. Sekarang kita masuk ke sub pembahasan yang kedua, yaitu bulk resistance. Nah, kita ketahui dari kuliah sebelumnya bahwa dioda semikonduktor merupakan komponen yang terbuat dari 2 jenis semikonduktor yang dihubungkan satu sama lain, yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Nah, masing-masing semikonduktor ini memiliki tahanan dalam. Jadi boleh kita simbolkan bahwa untuk bahan tipe P kita beri simbol Rp, dan bahan tipe N kita beri simbol Rn. Jadi Rp dan Rn. Nah, kalau digabungkan maka total tahanan disebut Rb atau tahanan bulk resistance, itu sama dengan Rp ditambah dengan Rn. Nah, biasanya kalau kita ukur menggunakan ohmmeter, maka bulk resistance biasanya nilainya di bawah 1 ohm. Nah, kita lanjutkan sub pembahasan yang ketiga, yaitu arus maju DC maksimum. Jadi jangan dikira bahwa karena dioda itu setelah melewati tegangan lututnya atau knee voltage dilewati, maka dia akan menjadi konduktor yang bagus. Tetapi diingat bahwa ada juga arus maksimum yang boleh lewat. Kalau melewati itu maka dioda bisa rusak atau terbakar. Jadi arus forward maksimum merupakan parameter yang penting. Nah, di dalam datasheet diberi simbol Imax atau IF maksimum. Contohnya dioda IN 456, di mana arus maksimum yang boleh dilewatkan pada dioda tersebut adalah 130 mA. Artinya dioda ini aman digunakan sampai pada arus 130 mA. Oleh karena itu, dalam rangkaian dioda selalu dipasangi resistor atau tahanan untuk membatasi arus yang boleh lewat pada dioda. Kalau tidak dibatasi, maka dioda bisa terbakar karena arus maksimumnya terlampaui. Nah, sekarang kita sampai kepada sub pembahasan yang keempat, yaitu disipasi daya atau PD. Daya maksimum yang dapat diserap dioda disebut kemampuan disipasinya, atau dihitung berdasarkan arus dioda dengan tegangan dioda, atau PD atau disipasi daya dioda sama dengan ID atau arus dioda dikalikan dengan PD tegangan dioda, di mana PD maksimum sama dengan ID maksimum dikali dengan
VD maksimum. Contohnya misalnya kita punya dioda, datasheetnya mengatakan bahwa ID maksimumnya atau I maxnya sama dengan 2 ampere dan P maxnya 1 volt. Artinya apa? Dioda ini mampu mendisipasi atau menyerap daya sebesar 2 ampere dikali dengan 1 volt atau sama dengan 2 watt, itu maksimum. Nah, kalau kita berikan arus lebih besar daripada 2 ampere atau tegangan lebih dari 1 volt, maka dioda ini dipastikan akan rusak atau terbakar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pendekatan di dalam analisis dioda ya. Jadi, pertama pendekatan untuk dioda ideal, yang menganggap semuanya ideal, artinya tidak ada hambatan, tidak ada tegangan lutut. Kalau kita lihat di gambar A dan B, ya, hubungan antara arus dioda dengan tegangan dioda ID dengan VD, kita lihat bahwa pada pertemuan koordinat titik 0 itu dioda langsung menghantarkan listrik, artinya dioda langsung arusnya langsung naik. Atau dengan kata lain bahwa dioda ideal itu hanya berfungsi seperti saklar. Kalau dia reverse bias, saklarnya terbuka. Kalau dia forward bias, saklarnya tertutup. Jadi bekerja seperti on off saja ya. Jadi kalau kita bawa ke rangkaian seperti pada gambar berikutnya, yaitu sini ada tegangan 10 volt tegangan sumbernya dan ada bebannya 1 kilo ohm. Karena kita menggunakan pendekatan dioda ideal, maka dianggap bahwa tegangan dioda itu sama dengan 0. Sehingga tegangan pada beban RL 1 kilo ohm itu sama dengan tegangan sumber, yaitu 10 volt. Nah, selanjutnya berapa arus beban itu langsung antara tegangan sumber dibagi dengan tahanan beban. Sehingga di sini kita peroleh arus beban itu sama dengan 10 mA. Itu untuk pendekatan dioda ideal, kita anggap bahwa tidak ada hambatan sama sekali. Nah, sekarang kita menggunakan pendekatan kedua dalam analisis dioda semikonduktor, di mana pada pendekatan kedua ini telah kita bahas pada video sebelumnya atau video pertama dalam perkuliahan ini. Di situ dibahas mengenai 3 jenis pendekatan, dan sekarang kita akan gunakan dalam analisis dioda semikonduktor. Dalam situasi tertentu seperti saat melakukan troubleshooting, pendekatan pertama atau pendekatan ideal itu sudah cukup digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Tetapi apabila kita ingin mendapatkan nilai yang lebih akurat dari tegangan dan arus, misalnya pada alat-alat instrumentasi, maka pendekatan kedua perlu kita gunakan, yaitu dengan mempertimbangkan tegangan lutut atau knee voltage daripada dioda. Kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Ini kalau kita menggunakan pendekatan kedua, kita perhitungkan tegangan 0,7 volt ya. Jadi baik pada saat forward bias maupun pada saat reverse bias. Nah, kita lihat pada contoh perhitungan berikut ini. Sekarang kita punya contoh soal, yaitu kita akan menggunakan pendekatan kedua untuk menghitung berapa tegangan beban PL, kemudian arus beban IL dan daya dioda pada rangkaian di sebelah kiri atas dalam layar monitor ya. Nah, di sini kita akan menghitung berapa beban PL. Hitung PL-nya sama dengan tegangan sumber dikurangi dengan jatuh tegangan pada dioda, karena untuk pendekatan kedua kita sudah perhitungkan tegangan dioda, yaitu PS dikurang dengan PD. Itu dari rangkaian kita dapat 10 volt dikurang 0,7 volt untuk dioda silikon ya.
kita peroleh 9,3 volt. Jadi tegangan pada beban itu jatuh sebesar 0,7 volt. Lalu berapa arus beban? IL-nya itu sama dengan tegangan pada beban dibagi dengan tahanan beban, atau PL dibagi dengan RL. Kita peroleh 9,3 volt dibagi dengan 1 kilo ohm. Kita peroleh 9,3 mili ampere. Nah, sekarang kita mau hitung berapa daya dioda. Di sini kita lihat bahwa beban dengan dioda dipasang seri sehingga arus beban sama dengan arus dioda. Sehingga PD itu sama dengan arus dioda ID dikalikan dengan tegangan dioda. Sama dengan ID-nya adalah 9,3 mili ampere dikali dengan tegangan dioda 0,7 volt. Kita peroleh, kalau kita hitung pakai kalkulator, kita akan dapat 6,51 miliwatt. Jadi berbeda ya dengan menggunakan pendekatan kedua. Kita sudah perhitungkan berapa daya dioda dan berapa arus dioda. Kalau yang tadi yang pertama itu pendekatan ideal, kita anggap saja dioda sebagai saklar, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas pendekatan ketiga dalam analisis dioda. Jadi pada kuliah sebelumnya kita banyak berbicara mengenai pendekatan dalam rumus elektronika. Sekarang kita mau memanfaatkan pendekatan tersebut. Pada pendekatan ketiga, kita bukannya mempertimbangkan tegangan lutut dioda sebesar 0,7 volt, tapi di sini kita sudah perhitungkan bulk resistance atau tahanan dalam dari bahan semikonduktor yang digunakan, yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N sebagai bahan dasar penyusun komponen dioda. Sehingga tegangan dioda PD menjadi 0,7 volt ditambah dengan arus dioda dikali dengan tahanan bulk atau RB. Biasanya nilai RB, tahanan bulk dioda itu lebih kecil daripada 1 ohm. Nah, di sini ada pengecualian. Jika RB itu lebih kecil dari 0,01 R Thevenin atau tahanan Thevenin yang menghadap dioda, maka RB bisa diabaikan, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan kedua di contoh yang sebelumnya dalam menghitung tegangan dan arus beban dioda. Nah, akan lebih jelas kalau kita melihat contoh perhitungan berikut ini. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal untuk pendekatan ketiga dalam analisis dioda. Di sini ada dua gambar, gambar atas dan gambar bawah. Pada gambar atas kita menggunakan dioda yang sama dengan contoh sebelumnya dan tahanan beban juga sama-sama 1 kilo ohm. Yang membedakan lagi kita di sini memperhitungkan RB sebesar 0,23 ohm. Jadi kalau di sini kita lihat R Thevenin-nya, RTH itu sama dengan 0,23 ohm ditambah dengan 1000 ohm ya, atau 1 kilo ohm. Ini menjadi 1000,23 ohm. Sesuai dengan rumus sebelumnya atau konsep sebelumnya bahwa RB bisa diabaikan apabila RB-nya itu bulk resistance itu lebih kecil daripada 0,01 R Thevenin. Di sini kalau kita hitung R Thevenin ya, katakanlah 1023 dikali dengan 0,01, kita peroleh
10,0023 ohm. Sehingga ini memenuhi syarat. Apa artinya? Kalau sudah mendapatkan persoalan seperti ini, maka kita cukup menggunakan analisis pendekatan yang kedua. Cukup memperhitungkan 0,7 volt, RB-nya diabaikan. Tetapi kalau kita lihat pada contoh kasus berikutnya, di mana R bebannya adalah 10 ohm. Kita lihat R Thevenin-nya itu sama dengan 0,23 ohm ditambah 10 ohm. Kita peroleh 10,23 ohm. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 0,01, kita peroleh 0,01 R Thevenin itu sama dengan 0,01023 ohm. Ini lebih kecil dari RB. RB-nya itu adalah 0,23. Oleh karena itu, untuk kasus seperti ini kita harus memperhitungkan RB. Nah, di sini kita sudah dapat R Thevenin-nya sebesar 10,23 ohm. Sekarang tinggal cari berapa V Thevenin-nya. V Thevenin maka beban kita harus lepaskan. Oleh karena itu, V Thevenin itu sama dengan PS dikurang PD atau tegangan sumber dikurangi dengan tegangan dioda. Di sini dalam hal ini 0,7 volt, sehingga 10 volt dikurang 0,7 volt itu menjadi 9,3 volt. Ya. Sekarang kita mau hitung, kita pasang kembali bebannya. Jadi pasang R-nya 10 ohm, kita peroleh arus beban IL sama dengan tegangan Thevenin V Thevenin dibagi dengan R Thevenin. Peroleh 9,3 volt dibagi 10,23 ohm. Sini kita peroleh 0,909 ampere. Nah, sekarang kalau kita mau hitung berapa tegangan pada beban atau VL, itu sama dengan IL dikali dengan RL, ya, sama dengan 0,909 dikali 10 ohm. Kita peroleh 9,09 volt. Nah, demikian. Jadi sini kelihatan bahwa RB sangat berpengaruh untuk beban-beban yang kecil. Tapi kalau untuk beban yang cukup besar, maka tahanan bulb bisa diabaikan. Ini bisa diuji menggunakan Proteus atau menggunakan software aplikasi elektronik yang lain untuk membuktikan bahwa apakah ini sama. Nanti dicoba di laboratorium. Nah, sekarang kita akan simpulkan dari 3 pendekatan analisis dioda. Yang pertama, pendekatan ideal itu banyak digunakan untuk troubleshooting atau mencari gangguan atau kesalahan atau kerusakan dalam sistem elektronika. Nah, untuk pendekatan yang kedua itu lebih kepada pendekatan praktis atau technical analysis, ya, technical level teknisi seperti
alumni Diploma 3 Poltek Ati Makassar itu kita lebih banyak menggunakan ini. Lalu pendekatan ketiga atau third approximation itu lebih kepada pendekatan engineering atau pendekatan yang memerlukan presisi tinggi seperti pada sistem instrumentasi. Tidak bisa kita pendekatan kedua kalau instrumentasi yang kita bahas. Nah, di sini rangkaian ekuivalen daripada dioda masing-masing kita tampilkan sebagai summary bahwa untuk pendekatan pertama dioda hanya difungsikan sebagai saklar on-off. Tetapi pada pendekatan kedua kita sudah memperhitungkan tegangan maju dioda yaitu sebesar 0,7 volt atau biasa disebut knee voltage atau tegangan lutut. Dan untuk pendekatan yang ketiga kita memperhitungkan tahanan dalam dioda yang disebut bulk resistance, yaitu tahanan gabungan antara bahan semikonduktor tipe P dan bahan semikonduktor tipe N. Lalu analisis rangkaian ada persyaratan tertentu baru bisa kita menggunakan pendekatan ketiga, khususnya kepada beban yang rendah. Tapi untuk beban yang tinggi itu cukup menggunakan pendekatan yang kedua. Nah, saya kira itu dulu kuliah dari Poltek Ati Makassar pada kesempatan ini. Jangan lupa di like ya, kemudian share and subscribe sehingga kita bisa tampilkan video-video berkualitas perkuliahan elektronika dari Politeknik Makassar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.